Sungai Efrat saat ini mengering dan memunculkan emas di dalamnya. Benarkah itu emas asli? Dan apakah ini tanda akhir zaman? Bayangkan sebuah sungai legendaris mengalir melewati tanah penuh sejarah dari Turki, Suriah, hingga Irak. Sungai ini disebut-sebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya sebagai tanda besar menjelang akhir zaman. Dan kini kabar pun mulai merebak. Air Sungai Efrat mulai surut. Dan yang tersisa adalah emas. Apakah itu benar-benar emas ataukah hanya sensasi media belaka? Sungai Efrat adalah salah satu sungai tertua di dunia, membentang lebih dari 2.800 km. Pada masa lalu, ia dijadikan sebagai pusat peradaban Mesopotamia, tempat atau wilayah yang disebut sebagai Cradle of Civilization, tempat di mana manusia pertama kali bercocok tanam, kemudian membuat kota dan menulis sejarah. Di dalam Al-Quran, Efrat tidak disebutkan namanya secara langsung, tapi wilayah sekitarnya dikaitkan dengan kisah para nabi, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam yang lahir di daerah Ur, dekat sungai tersebut berada. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, hampir-hampir sungai Efrat akan surut, maka ia akan menyingkapkan harta karun berupa gunung emas, dan siapa yang hadir pada saat itu jangan mengambilnya. Dalam riwayat lain menyebutkan akan banyak manusia yang berperang memperebutkan harta tersebut. Bahkan dari setiap 100 orang hanya akan tersisa 1 orang yang selamat. Hadis ini membuat setiap kabar tentang surutnya Efrat selalu dikaitkan dengan gunung emas misterius tersebut. Beberapa tahun terakhir aliran sungai Efrat memang mengalami penurunan drastis. Penyebabnya beragam. Pertama, pembangunan bendungan besar di hulu sungai yaitu Turki dan Suriah. Yang kedua, penurunan curah hujan. Dan yang ketiga, penggunaan air berlebihan untuk irigasi. Gambar dan video yang beredar di media sosial memperlihatkan dasar air sungai yang mulai terlihat dan ada laporan penemuan benda bersejarah. Namun, klaim adanya gunung emas yang terlihat belum pernah terkonfirmasi secara ilmiah ataupun terbukti secara terbuka. Hadis tadi memberikan pesan penting, meski harta itu nyata, namun Rasulullah SAW justru melarang kita untuk mengambilnya. Mengapa? Karena fitnah harta akan memicu bencana. Bayangkan satu gunung emas dan orang akan berbondong-bondong datang. Kemudian saling berebut dan bencana pun akan terjadi. Pertumpahan darah pun tidak terhindarkan. Inilah salah satu ujian besar di akhir zaman. Bukan hanya ujian tentang keimanan, tapi juga ujian tentang kemanusiaan. Sebagian ulama berpendapat bahwa gunung emas tersebut bermakna harifah. Bisa jadi benar-benar harta yang terkubur selama ribuan tahun. Ada pula yang menafsirkannya itu adalah simbol dari sumber kekayaan alam lain seperti minyak bumi ataupun gas alam yang memang melimpah di kawasan tersebut. Yang jelas surutnya Efrat membuat banyak orang merasa nubuat itu akan segera terjadi. Namun tepatnya kapan dan dalam bentuk apa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Mungkin benar, mungkin belum. Sungai Efrat memang sedang surut dan benda-benda berharga dari masa lalu mulai terlihat. Tapi apakah itu gunung emas akhir zaman? Kita tidak bisa memastikannya. Yang jelas, peringatan Rasulullah SAW untuk jangan tergoda pada harta yang akan membawa kehancuran. Karena ujian terbesarnya adalah bukan ketika harta itu tidak ada, tetapi ketika harta itu ada tepat di depan mata kita. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka videonya, silahkan like, komen, ataupun juga bagikan videonya. Dan jangan lupa untuk di follow akunnya agar saya tetap bisa